Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bapak Surya Ahmad Akbar. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu wirausaha kerajinan bahan limbah bentuk bangun ruang. Topik bahasan kita kali ini yaitu menganalisis sistem produksi dan memproduksi kerajinan dari bahan limbah bentuk bangun ruang. Untuk menyingkat waktu, yuk kita simak video berikutnya. Materi yang pertama adalah ide wirausaha kerajinan bahan limbah. Muncul pertanyaan, bagaimanakah mendapatkan ide produk kerajinan bahan limbah? Caranya, untuk mendapatkan ide diawali dengan analisis kerajinan berdasarkan bahan dan teknik. Bahan yang kita tuliskan adalah bahan-bahan yang tersedia banyak di tempat kita, sedangkan teknik yang kita tuliskan adalah teknik-teknik yang mungkin bisa kita pelajari atau sudah kita miliki. Hal ini untuk mempermudah kita mengerjakan tugas dan mendapatkan hasil nilai yang maksimal dalam pengerjaan tugas tersebut. Untuk mengumpulkan data tentang potensi bahan dan teknik yang kita miliki, kalian bisa menggunakan tabel seperti yang ada di layar kalian. Untuk mengisi tabel tersebut, kalian bisa menggunakan internet sebagai sumber informasinya. Berikutnya adalah analisis selera pasar dan kebutuhan konsumen. Untuk menganalisa kebutuhan konsumen dan selera konsumen, kita dapat menggunakan fasilitas Google Trends. Berikut adalah contoh penggunaan Google Trends dalam menganalisa bahan yang tersedia banyak di sekitaran saya dan untuk menentukan apakah produk kerajinan yang bisa saya buat dari bahan tersebut. Selain memberikan gambaran produk apa yang saya buat, Google Trends ini memberikan gambaran tentang di mana tempat saya akan menjual produk tersebut. Informasi tentang lokasi sangat penting bagi saya untuk mendapatkan strategi bagaimana saya dapat menjangkau lokasi tersebut. Karena terdapat dua bahan yang banyak terdapat di tempat saya mengkomparasikan atau membandingkan dua bahan tersebut dari segi potensinya dengan Google Trends ini. Hal ini untuk menentukan bahan mana yang akan saya pilih sebagai bahan untuk kerajinan saya nanti. Saya mencoba membandingkan antara botol plastik dan batok kelapa. Dalam perbandingan ini, batok kelapa mempunyai hasil yang lebih tinggi dalam potensi ekonominya. Tetapi saya harus memperhitungkan berapa lama saya menguasai teknis pembuatan bahan tersebut. Selain itu, saya memperhitungkan alat-alat pengerjaannya. Apakah saya membutuhkan alat-alat baru yang mahal atau tidak mungkin saya bisa dapatkan? Untuk kali ini, saya memilih botol plastik sebagai bahan pembuatan kerajinan saya. Untuk mendapatkan inspirasi tentang apa yang akan saya buat, saya mencari tahu di internet produk-produk botol plastik yang sudah ada. Setelah saya mendapatkan inspirasi tentang bahan dan produk apa yang akan saya buat, saya lanjutkan dengan membuat analisa SWOT. Dalam penulisan analisis SWOT ini, saya menuliskan hal-hal jujur tentang kondisi potensi yang saya miliki. Seperti yang sudah kita pelajari, terdapat 6 potensi wirausaha yang harus dimiliki untuk memproduksi suatu barang. Potensi tersebut meliputi sumber daya manusia, alat, bahan, teknis pembuatan, modal yang kita miliki, dan pasar atau pembelinya. Potensi-potensi inilah yang kita tuliskan pada analisis SWOT ini.
Coba kalian perhatikan dalam layar kalian, analisis SWOT terdapat 4 bagan, yaitu S atau strength, W atau weakness, O opportunity, T threat. Strength atau kekuatan adalah kemampuan-kemampuan positif yang kita miliki. Ini berada pada dalam diri kita atau segi internal. Weakness adalah kelemahan kita atau segi negatif dari internal kita. Sedangkan opportunity adalah peluang. Peluang ini adalah faktor eksternal atau di luar kita. Threat adalah ancaman yang merupakan faktor negatif yang berada di luar kita juga. Dalam 6 potensi wirausaha terdapat faktor internal dan eksternal. Coba kita klasifikasikan 6 potensi wirausaha ini dalam faktor internal atau eksternal. Yang pertama adalah man atau manusia atau diri kita. Tentunya man ini adalah faktor internal dan bisa masuk dalam tabel S atau W. Bahan adalah faktor eksternal kita. Bahan ini dalam tabel SWOT dapat masuk pada opportunity atau threat. Nah, untuk 4 potensi wirausaha lainnya yang belum saya sebutkan, coba kalian klasifikasikan dalam faktor internal atau eksternal wirausaha kita. Dari hasil analisis-analisis yang sudah saya lakukan, saya memantapkan diri untuk membuat kerajinan dari bahan botol plastik. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat gambar desain produk kerajinan yang akan kita buat. Membuat gambar desain merupakan simulasi pembuatan produk yang akan kita lakukan. Dalam menggambar desain produk ini, yang kita tuangkan adalah kreativitas kita, menggambarkan komponen-komponen penting pada produk yang akan kita buat. Terdapat 3 komponen dalam produk, yaitu desain ergonomis, desain estetika, dan desain fungsional. Desain ergonomis adalah desain yang disesuaikan dengan bentuk tubuh manusia. Contoh desain ergonomis dapat kita temukan pada pena ini. Bentuk dan ukuran pena didesain sesuai genggaman kita pada saat menulis. Apabila pena didesain sangat besar, tentunya kita akan kesulitan dalam menggenggam dan menulis dengan baik. Berikutnya adalah desain estetika. Desain estetika berkaitan dengan keindahan produk yang kita buat. Keindahan produk dipengaruhi oleh pemilihan warna, penataan ornamen-ornamen hias, dan pemilihan bentuk. Keindahan produk berkaitan dengan penataan unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Berikutnya adalah desain fungsional. Desain fungsional berkaitan dengan fungsi benda tersebut sebagai alat hidup kita. Kita dapat melihat contoh desain fungsional pada produk tas ini. Tas menggunakan resleting untuk menutup kantong tas tersebut. Resleting ini dapat menutup dengan sangat kuat. Resleting ini merupakan bagian dari desain fungsional produk tersebut. Desain fungsional pada tas juga terdapat pada tali tasnya. Terdapat pengatur panjang dan pendeknya tali tas tersebut. Berikutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat gambar desain produk.
Itulah contoh pembuatan gambar desain sederhana produk kerajinan. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.